Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silmi Gaf Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus untuk mencari karyawan tetap pada PT Prima Teknologi yang dipengaruhi dari beberapa aspek, yaitu aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Untuk langkah-langkah yang kita lakukan yaitu menentukan variabel-variabel pemetaan gap kompetensi, kedua pemilihan kandidat, tiga menghitung hasil pemetaan gap kompetensi, menghitung bobot dari pemetaan kompetensi, menghitung dan mengelompokkan core factor dan secondary factor, menghitung nilai total tiap aspek, dan menghitung hasil akhir. Dari bobot yang pertama itu 30% dari aspek kecerdasan yang terbagi dari core factor dan secondary factor yang terdiri dari common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, penalaran dan solusi real, konsentrasi logika praktis, fleksibilitas berpikir, imajinasi kreatif, dan antisipasi potensi kecerdasan. Untuk yang kedua yaitu aspek sikap kerja yang terdiri dari 30%, core factornya 55%, dan secondary factornya 45%. Itu ada 6 faktor: energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan, dorongan berprestasi, vitalitas, dan perencanaan. Untuk yang ketiga yaitu aspek perilaku yang terdiri dari 40%, yaitu core factor dan secondary factor. Core factornya 60% dan secondary factornya 40%. Yang terdiri dari 4 faktor yaitu dominance, influence, steadiness, dan compliance. Untuk aspek kecerdasan, untuk yang pertama common sense, untuk nilai targetnya yaitu 3, tipenya secondary. Untuk verbalisasi ide nilainya secondary dengan nilai target 3. Lalu sistematika berpikir untuk nilai targetnya 4 termasuk tipe core factor. Lalu penalaran dan solusi real dengan nilai target 4 dengan tipe core factor. Lalu konsentrasi dengan nilai target 3 untuk tipe core factor. Lalu fleksibilitas berpikir dengan nilai target 4 dengan tipe core factor. Lalu imajinasi kreatif dengan nilai target 5 untuk tipe core factor. Lalu antisipasi dengan nilai target 3 untuk secondary. Lalu potensi kecerdasan dengan nilai target 4 dengan tipe core factor. Lalu yang kedua sikap kerja. Untuk yang pertama energi psikis dengan nilai target 3 dengan tipe secondary. Lalu penelitian dan tanggung jawab dengan nilai target 4 dengan tipe core factor. Lalu kehati-hatian dengan nilai target 2 dengan tipe secondary. Lalu pengendalian perasaan dengan nilai target 3 untuk tipe secondary, lalu dorongan berprestasi dengan nilai target 3 untuk tipe secondary, lalu dorongan berprestasi dengan nilai target 3 untuk tipe secondary, lalu vitalitas dan perencanaan dengan nilai target 5 untuk tipe core factor. Lalu yang ketiga yaitu aspek perilaku dengan faktor pertama yaitu dominance atau kekuasaan dengan nilai target 3 untuk tipe secondary, lalu influence dengan nilai target 3 dengan tipe secondary, lalu keteguhan dengan nilai target 4 dengan tipe core factor, lalu yang terakhir compliance atau pemenuhan dengan nilai target 5 dengan tipe core factor. Di sini sudah ada data-data yang untuk 6 eh, magang atau bisa dibilang belum menjadi karyawan tetap PT Prima. Untuk aspek kecerdasan, Firza dengan nilai 5, 3 yang terdiri dari faktor-faktor ini, yaitu common sense, verbalitas, dan seterusnya. Ini masing-masing nilai dari
aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku dari masing-masing kandidat. Lalu kita hitung hasil dari pemetaan gap kompetensi, yaitu Firza yang pertama, yaitu common sense dengan nilai target 3, sedangkan kita mempunyai nilai 5, maka dengan hasil 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Lalu yang kedua, verbalisasi ide dengan nilai target 3. Di sini Firza mempunyai nilai 3, maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu juga dengan seterusnya. Disesuaikan dengan nilai target yang ada. Lalu di sini kita menghitung bobot dari pemetaan gap kompetensi. Untuk selisih 0 memiliki bobot 5, untuk selisih 1 memiliki bobot 4,5, untuk selisih minus 1 mempunyai bobot 4, lalu selisih 2 memiliki nilai bobot 3,5. Lalu min 2 memiliki bobot 3, untuk selisih 3 memiliki bobot 2,5, untuk selisih min 3 memiliki bobot 2, lalu selisih 4 memiliki bobot 1,5, lalu min 4 memiliki bobot 1. Untuk nilai untuk nilai core factornya di sini untuk aspek kecerdasan yaitu 6, untuk secondary factor memiliki nilai 4, untuk aspek sikap kerja memiliki core factor yaitu 2 dan secondary memiliki nilai 4, begitu juga aspek perilaku memiliki core factor 2 dan secondary memiliki nilai 2. Ini kita menilai core factor yaitu seperti contoh core factor yang pertama yaitu tambahan dari E27 sesuai dengan nilai target atau tipe target core factor, yaitu untuk aspek sistematika berpikir, penalaran dan solusi real, lalu logika praktis, dan seterusnya. Dari masing-masing core factor itu kita tambahkan lalu dibagi dengan nilai 6, maka di sini menghasilkan nilai 3,833. Lalu untuk secondary faktornya yang terdiri dari C27, D27, G27, dan K27 dibagi dengan nilai secondary faktor 4, maka menghasilkan 4,3725. Begitu juga dengan aspek sikap kerja, juga begitu. Untuk core factornya kita tambahkan dahulu, lalu dibagi dengan nilai core factor yang ada, maka menghasilkan nilai 3. Untuk nilai akhir, perhitungan nilai akhir, di sini Bella memiliki nilai yang paling tinggi, maka Bella yang diterima menjadi karyawan tetap dari PT Prima Teknologi. Sekian penjelasan dari saya, untuk lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.